Di sini ada nggak nih yang kerja sama bos Cindo atau bos dari China asli? Barusan tahun baru Imlek dapat angpau berapa guys? Intan mau cerita nih, ada bos tambang di China yang bagi-bagi angpau di tahun baru Imlek kemarin. Bagi-baginya angpau nominalnya 60 juta yuan guys. Yang mana kalau dirupiahkan 140 miliar. Dan itu dibagikan ke karyawan-karyawannya. Nama bos ini adalah Choi Pei-chun. Wah, ini Intan masih sempet nggak ya kalau ngirim CV ke sana? Yang bikin viral bukan cuma nominalnya, tapi cara dia ngebagiinnya itu nggak mainstream pakai amplop merah gitu, enggak ya. Dia pakai game. Karena bentuknya game nih, jadi setiap orang nggak sama dapatnya. Ada yang satu orang dapat jackpot, dapat angpau 100.000 yuan, yang mana itu kalau dirupiahkan 250 jutaan kurang lebih. Tapi ada pula yang nombok sampai 22.000 yuan, alias itu kalau dirupiahkan 5,4 juta. Siapa itu Choi Pei-chun? Kenapa dia bikin game seperti ini? Gimana aturan mainnya sampai seluruh China itu viral? 大家好，我叫尹丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kaos yang Intan pakai ini gambarnya Tongfang Pupai, villain tapi dicintai oleh masyarakat China. Siapa itu Tongfang Pupai? Intan baru bahas ini nih, linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 9 Maret. Teman-teman bisa check out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Ada berbagai warna, ada ukuran mulai dari S sampai 3XL. Selain Tongfang Pupai, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga itu ada banyak efek. Ada efek emas, emasnya berkilau tuh. Ada efek glow in the dark, jadi kalau di kegelapan itu bisa nyala. Dan efek rainbow, kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain Tongfang Pupai dan custom marga, ada juga berbagai tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao Kerasakti, Neja, Kaisar pertama Qin Shi Huang, tokoh Sampo juga lengkap, mulai dari Guan Yu, juga Liang Cao Zhelong, Liu Bu, Guan Yu dioperasi oleh Dr. Hua Tuo, Cao Cao dan lain-lain. Okay, let's start. Namanya Choi Pei-chun. Mungkin sekarang dia dikenal sebagai bos besar ya, perusahaan crane di China. Tapi hidupnya dia tidak dimulai dari kemewahan. Dia ini lahir di tahun 1965 di sebuah desa miskin yang berada di Changyuan, Provinsi Henan, China. Keluarganya itu petani sederhana, bahkan bisa dibilang dia hidup dalam kondisi yang sangat kekurangan. Karena kondisi ekonomi, Choi Pei-chun itu terpaksa meninggalkan sekolah di usia yang ke-14 tahun. Bukan karena males, karena dia harus bertahan hidup demi keluarganya. Usaha pertamanya jualan kacamata keliling dengan modal 35 yuan. Itu pun pinjem pula. Ya, Choi Pei-chun ini sadar ya, kalau hidup dia mau berubah, dia harus berani memulai sekecil apapun langkahnya. Choi Pei-chun kerja apapun, jadi kuli bangunan, kerja kasar, nambang batu bara, ikut borongan-borongan seperti itu. Tapi selama dia itu kerja kasaran kayak gitu ya, kan pasti berhubungan sama mesin-mesin. Dia tertarik sama mesin itu, dia mempelajari mesin-mesin, sampai akhirnya bosnya itu sering nyuruh dia itu, mesinku rusak ini Choi Pei-chun, betulin dong, kayak gitu. Choi Pei-chun nggak pengen dong kerja kasaran terus. Perlahan-lahan dia mulai ubah nasibnya. Di tahun 1982 dia mulai berbisnis alat berat. Yang mana ya sukses sih, meskipun belum sampai besar-besar amat, awalnya kecil, tapi karena dia benar-benar paham mesin luar dan dalam, dia benar-benar ya expert banget nih ya tentang mesin, jadi bisnisnya itu berkembang pesat. Sampai 20 tahun kemudian, yaitu tahun 2002, dia mengambil keputusan besar, pulang ke kampung, dan di halamannya di Henan dia mendirikan sendiri pabrik
Henan Mine Crane Co Ltd dengan modal 25 juta yuan. Dari situ pertumbuhannya luar biasa. Pabriknya bukan pabrik biasa, tapi menjadi salah satu pabrik industri berat yang paling produktif di China. Produknya nggak cuma dipakai untuk proyek konstruksi umum, tapi juga masuk ke sektor berat dan strategis seperti industri nuklir, aerospace, perkereta apian, sampai proyek-proyek infrastruktur besar. Puluhan ribu unit alat angkat diproduksi dan dipasarkan ke lebih dari 100 negara. Hari ini pendapatannya sampai belasan miliaran yuan dengan jutaan crane yang diproduksi tiap tahunnya dan jutaan alat angkat berat yang diproduksi tiap tahunnya dan diekspor ke berbagai negara. Padahal modal awal 35 yuan guys, jadi bisnis yang bernilai miliaran rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke part serunya, bagi-bagi angpau 140 miliar atau 60 juta yuan. Sebenarnya ini bukan berita baru, ini berita sejak tahun 2025. Bulan Januari ini kejadiannya dan ini viral banget di medsos tahun lalu dan sekarang viral lagi. Soalnya kan sekarang lagi masuk momen Imlek juga tuh. Apa sih yang dilakukan Choi Pei-chun ini? Dia nggak cuman bagi-bagi bonus biasa ngasih amplop merah gitu ya. Dia bikin game. Uang cash disebar di meja yang berukuran 100 meter panjangnya. Seluruh karyawannya, 5.000 orang ya total karyawannya, itu dibagi menjadi kelompok-kelompok yang mana satu kelompok terdiri dari 30 orang. Habis itu dari 30 orang itu disuruh maju 2 perwakilan untuk maju ke depan, ngambil duit sebanyak-banyaknya yang ada di meja dengan hitungan waktu 1 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, sama 15 menit. Soalnya gamenya ya nggak cuma sekali doang ya. Sekali permainan selesai enggak ya, ini permainannya itu banyak stepnya. Setelah waktu habis, orangnya ini, perwakilannya ini disuruh ngitung duit itu sama timnya. Kalau benar duitnya itu bakal dikasihkan ke tim, dibagi rata 30 orang. Tapi kalau salah ya ada hukumannya. Setiap lembar ya uang yang salah hitung dipotong 1.000 yuan. Jadi game ini bukan cuma cepet-cepetan ngambil doang, tapi juga teliti-telitian dalam menghitung. Pinter sih ini gamenya. Yang mana karena game itu selain dari cepet-cepetan juga teliti-telitian ya, ada yang dapat jackpot winner, yaitu dia ngebawa pulang 100.000 yuan alias 250 juta rupiah. Tapi semua nggak berakhir manis juga, ada yang malah rugi 22.000 yuan atau sekitar 5 jutaan kalau dirupiahkan karena salah hitung plus kena potongan ini itu. Jadi pastikan sebelum ngelamar di bos Choi Pei-chun ini kalian sudah les matematika yang benar. Berkat aksi ini Choi Pei-chun dijuluki sebagai salah satu bos paling dermawan di China dan karena tradisi pembagian bonusnya yang unik dan spektakuler, banyak warganet China yang langsung bilang, Kwangsan masih buka lowongan nggak nih? Buat teman-teman yang punya bos Cindo atau bosnya itu dari China asli itu ya, teman-teman bisa share video ini ke bos kalian. Siapa tahu video ini menginspirasi bos kalian. Mumpung habis gini THR-an, supaya nggak ngasih THR yang mainstream. Sekalian bikin game kayak Choi Pei-chun ini loh bos. Ya nggak usah mejanya, nggak usah panjangnya 100 meter nggak apa-apa. 10 meter dulu nggak apa-apa. Kita mah realistis bos. Tahun depan mejanya dipanjangin ya, bertahap nggak apa-apa. Sekalian kita itu latihan ngitung duit bos, supaya kita juga lebih semangat kerja. Karena motivasi terbaik itu bukan seminar, bukan bacotnya Mario Teguh, tapi saldo. Bener nggak? Bos tahu nggak kenapa Choi Pei-chun bisa sekaya gitu? Karena Choi Pei-chun itu rajin nyuntik semangat karyawannya dengan game-game kayak gini. Coba deh sekarang siapa sih yang nggak kerja mati-matian kalau bonusnya itu bisa sampai ratusan juta? Semangat berjuang guys, good luck dalam merayu bos.
Semoga chatnya kalian itu nggak cuma di red doang. Siapa tahu nasib kalian itu bisa 11-12 sama karyawannya Acoy Pejun yang biasanya tiap tahun cuma nunggu THR mainstream yang nominalnya tetap. Siapa tahu kali ini disuruh ngitung duit di meja panjang. Kalau bos kalian senyum-senyum nonton video ini, itu pertanda baik. Tapi kalau bos kalian batuk-batuk habis nonton video ini terus diem, ya minimal kita sudah berusaha. Pokoknya semoga rezeki kalian deres, bonusnya tebel, dan meja kantor mendadak panjang 10 meter. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Jenny Kuankan Caikian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.